Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance, di mana judul yang saya usung adalah optimalisasi penggunaan Simpus dan pelayanan kefarmasian di Poli Batuk untuk meningkatkan kecepatan pelayanan pasien di Puskesmas Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, nama saya Willianto Abdityara di S.Farm Apoteker, jabatan calon ahli pertama apoteker dari Puskesmas Purwokerto Selatan. Kegiatan aktualisasi dan habituasi ini berlangsung dari tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022. Kegiatan aktualisasi ini saya dibimbing oleh mentor selaku Kepala Puskesmas Purwokerto Selatan, yaitu Dr. Yuvana Dewanti, dan juga Bapak Dwiono SEMSI selaku coach. Kegiatan pertama adalah membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana di Poli Batuk, adalah membuat kerangka acuan kegiatan untuk kebutuhan sarana di Poli Batuk, bekerja sama dengan rekan kerja sehingga menghasilkan KAK yang berkualitas. Tahapan kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait KAK kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dibuat. Masuk ke tahapan ketiga, yaitu membuat surat usulan pengadaan sarana dan prasarana bersama rekan kerja. Tahap berikutnya adalah melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Poli Batuk, bekerja sama dengan bendahara dan bagian sarpras. Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah melakukan instalasi sarana dan prasarana di Poli Batuk. Pada tahapan ini, saya bekerja sama dengan staf IT dan staf sarpras dalam pemasangan barang di Poli Batuk. Kegiatan kedua adalah melakukan revisi standar operasional prosedur Poli Batuk yang berkaitan dengan penerapan Simpus. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 11 Juli sampai dengan 16 Juli 2022. Tahapan pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait SOP Poli Batuk yang akan direvisi. Tahapan kedua, saya mengumpulkan informasi dan masukan sebagai bahan penyusunan SOP Poli Batuk bekerja sama dengan rekan kerja. Pada tahapan ketiga, saya bekerja sama dengan rekan kerja dalam melakukan revisi SOP menggunakan Microsoft Word. Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah meminta persetujuan dari mentor terkait SOP yang telah dibuat. Dalam meminta persetujuan dari mentor, saya meminta dengan ramah dan menyampaikan bukti-bukti perubahan dengan transparan serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga adalah melakukan sosialisasi SOP Poli Batuk terbaru dan BIMTEK penggunaan Simpus kepada rekan kerja yang dimulai dari tanggal 18 sampai dengan 21 Juli 2022. Tahapan pertama adalah melaksanakan pembuatan soal pretest dan post-test dengan Google Form menggunakan aplikasi Google Drive. Tahap kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana sosialisasi SOP Poli Batuk dan BIMTEK penggunaan Simpus kepada rekan kerja. Pada tahapan ini, saya berkonsultasi dengan mentor menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, saya dengan sopan dan ramah meminta masukan dan saran dari beliau. Tahapan ketiga adalah melakukan koordinasi dengan Kepala TU terkait pembuatan surat undangan, sosialisasi, dan BIMTEK. Tahapan selanjutnya adalah menyampaikan surat undangan sosialisasi dan BIMTEK kepada rekan kerja dengan ramah. Tahapan kelima, saya melaksanakan pretest sebelum sosialisasi dan BIMTEK dilakukan. Pada tahapan berikutnya, saya melaksanakan sosialisasi SOP Poli Batuk terbaru dan BIMTEK penggunaan Simpus di Poli Batuk kepada rekan kerja. Pada tahapan ini, saya dan tim IT menyampaikan materi sosialisasi dan BIMTEK dengan bertanggung jawab dan secara responsif menjawab pertanyaan yang diajukan rekan kerja tanpa memandang latar belakang. Tahapan terakhir adalah melaksanakan post-test setelah sosialisasi dan BIMTEK. Kegiatan keempat adalah melakukan peningkatan pelayanan kefarmasian di Poli Batuk. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 22 Juli sampai dengan 8 Agustus 2022. Tahapan pertama dari kegiatan ini adalah menyimpan stok obat di Poli Batuk. Pada tahapan ini saya bekerja sama dengan staf sarana dan prasarana Puskesmas untuk melakukan pengaturan letak obat di Poli Batuk, sehingga obat dapat disimpan sesuai dengan aturan.
Kegiatan ini juga merupakan tindakan inovatif yang dilakukan agar proses pemberian obat di polibatuk bisa lebih cepat dilakukan kepada pasien. Tahapan kedua adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pasien penderita tuberkulosis untuk patuh dalam meminum obat bekerja sama dengan pemegang program TB. Saya juga menyampaikan materi sosialisasi dengan bertanggung jawab dan secara ramah menjawab pertanyaan yang diajukan peserta tanpa memandang perbedaan latar belakangnya. Tahapan ketiga adalah melakukan koordinasi dengan rekan sejawat terkait pembuatan formulir dokumentasi pelayanan informasi obat di Polibatuk. Setelah itu, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana pelayanan informasi obat di Polibatuk. Tahapan selanjutnya adalah melaksanakan pelayanan informasi obat oleh petugas farmasi di Polibatuk. Pada tahapan ini, saya secara konsisten memberikan informasi obat dengan ramah dan bertanggung jawab. Tahapan terakhir adalah melakukan pemantauan konsumsi obat bagi pasien di Polibatuk dengan menggunakan WhatsApp. Kegiatan kelima adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan implementasi SOP Polibatuk versi terbaru dan pelayanan kefarmasian di Polibatuk. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 8 Agustus 2022. Tahapan pertama adalah menyusun formulir monitoring implementasi SOP Polibatuk terbaru dengan Google Form menggunakan aplikasi Google Drive. Tahapan kedua adalah menyusun formulir evaluasi kegiatan PIO di Polibatuk bersama rekan sejawat dengan menggunakan Microsoft Word. Tahapan berikutnya, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait formulir monitoring implementasi SOP Polibatuk dan formulir evaluasi kegiatan PIO. Tahap berikutnya adalah melakukan sosialisasi pengisian formulir monitoring implementasi SOP Polibatuk kepada rekan kerja. Setelah itu, saya melakukan monitoring dan pencatatan hasil monitoring implementasi SOP Polibatuk terbaru. Dan juga saya melaksanakan evaluasi dan mengumpulkan hasil evaluasi PIO kepada pasien di Polibatuk. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terkait hasil monitoring implementasi SOP Polibatuk, evaluasi PIO, dan keseluruhan kegiatan. Tahapan terakhir dari kegiatan ini adalah melaporkan hasil analisis dari monitoring implementasi SOP Polibatuk, evaluasi PIO di Polibatuk, dan keseluruhan kegiatan. Dalam tahapan ini, saya menyampaikan hasil evaluasi kepada mentor menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, saya dengan sopan dan ramah meminta masukan dari beliau dan mencatat hasil diskusi dengan cermat. Kegiatan ini dilakukan agar kegiatan pelaporan hasil monitoring selaras dengan arahan dan persepsi mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yuvana Dewanti selaku Kepala Puskesmas Purwokerto Selatan dan mentor dari Willianto Aditya Riyadi S.Farm Apoteker menyampaikan terima kasih atas kegiatan aktualisasi dan habituasi yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Simpus dan Pelayanan Kefarmasian di Polibatuk untuk meningkatkan kecepatan pelayanan pasien di Puskesmas Purwokerto Selatan, di mana seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Willianto sebagai peserta Latsar juga sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi ini. Kegiatan optimalisasi penggunaan Simpus dan peningkatan pelayanan kefarmasian di Polibatuk secara signifikan telah meningkatkan kecepatan pelayanan pasien dan kualitas pelayanan kefarmasian di Polibatuk. Besar harapan saya, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan bisa terus berjalan dengan baik dan dapat terus berinovasi, sehingga Puskesmas Purwokerto Selatan dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien. Terima kasih. Baik, untuk penilaian saya terhadap Puskesmas ini sangat inovatif ya, karena untuk pelayanan yang ada di luar dan di dalam itu dibedakan. Yang di luar kan untuk penyakit yang menular, itu merupakan salah satu langkah yang sangat bagus untuk mencegah penularan, yang mana virus bukan hanya COVID tapi bisa virus lainnya yang bisa berpotensi menular. Itu sangat bagus, keren. Oke. Terima kasih. Iya.